kita bangun sekarang ini narasi-narasi kerukunan. Kita sudahi narasi-narasi konflik, narasi-narasi yang menimbulkan perbedaan. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y ya di channel Dongeng Politik ini. Biasa ini lagi menikmati sore ya kan, balik ngojek, bikin video gitu. Nah mungkin lu sekarang nggak ada suara tuet lagi ya, karena posisinya gua lagi di kebun gitu kan, jadi nggak ada suara pulsa listrik habis gitu kan. Sebenarnya gua kadang suka ngebayangin ya, kira-kira kata gua itu para menteri gitu kan, anggota DPR, terus pegawai ya, pejabat gitulah, kira-kira dia punya pengalaman kalang kabut mau beli pulsa listrik terus duit nggak punya gitu kan, kira-kira dia punya nggak pengalaman gitu ya. Tapi udahlah, gue sebenarnya pengen ngomong masalah apa ya. Nah kemarin gue agak tertarik juga sih, ada komentar katanya, jadi dia bilang katanya gue terlalu banyak mengkritik, padahal gue bukan siapa-siapa ya, gue bicara ya emang gue senang ngebacot aja gitu kan. Terus fungsi kritik di dalam negara yang berdemokrasi itu ya memang harus gitu, dan itu wajar juga. Terus apa sih namanya, kan demokrasi itu kan apa namanya ya, demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat ya kan, tapi dia transit dulu di kekuasaan sebelum dibalikin lagi ke rakyat. Misalkan rakyat bayar pajak ya kan, bayar pajak ke pemerintah misalnya. Nah duit pajak itu oleh si pemerintah diolah gitu kan, entah itu dibikin jalan gitu kan, terus dibikin ya pokoknya kebijakan-kebijakan yang sekiranya keuntungannya untuk rakyat itu kan namanya demokrasi iya kan, dari rakyat untuk rakyat. Begitupun fungsi kritik, kan katanya kita negara yang berdemokrasi iya kan, jadi kritik itu nggak ada maksudnya nggak harus dipersoalkan gitu kan. Kan misalnya kritik itu adalah rakyat mengkritik pemerintah iya kan, soal kebijakan gitu. Nah karena rakyat mengkritik lalu pemerintah merasa tertegur gitu kan, jadi rakyat menegur kekuasaan dengan cara mengkritik gitu kan. Nah nanti kritik itu diolah, dibalikin lagi ke rakyat gitu, itu namanya fungsi kritik gitu kan. Kemarin ada yang komen tuh ya, si kadal sih kalau gue bilang, si kadal aja gitu kan gitu. Itu jadi kritik di dalam negara yang berdemokrasi itu biasa gitu, nggak harus. Kalau kesalahan gua misalnya, kesalahan pribadi gua itu urusan gua kan gitu, tapi kalau soal mengkritik ini adalah hak setiap warga negara gitu. Sebenarnya gua gak terlalu tertarik sih ya ngadepin si kadal itu kan, cuman gua agak jengkel karena dia ya, gua bilang aja sih kalau gua kurang ngerti gitu loh gitu kan. Gua bicara apa sih sepengetahuan gue gitu kan. Nah, sebenarnya gue lebih tertarik kan sekarang headline di berita kita itu isinya kan nama-nama bayi iya kan. Lu kalau lihat di berita terus masalah Bu Sukmawati ya kan, itu lagi trending di sosial media, di pertelevisian, semuanya itu isinya gitu. Dan masalah radikal ini kan, radikal masih tetap patut untuk dipertahankan itu ke ininya, kepiralannya gitu kan. Nah gua agak tertarik sih sama ucapan Pak Ma'ruf Amin kemarin. Gua ngeliat di TV One kan, dia bilang katanya kita harus menghentikan narasi-narasi yang akan menimbulkan konflik kata dia kan. Jadi stop narasi-narasi yang akan berakibat konflik. Seharusnya ucapan Pak Ma'ruf Amin yang sebegitu bagus ya kan, yang sebegitu indah gitu kan,
itu diucapkan di depan ibu-ibu itu, ya kan? Jangan sampai narasi-narasi yang mengandung atau akan menimbulkan konflik itu diucapkan gitu. Kan sekarang rakyat dibikin jengkel. Gua anggap rakyat dibikin jengkel itu yang apa namanya ya, misalnya rakyat nih ingin kasih kritik gitu kan dengan tajam, dengan sangat objektif misalnya kan, tapi kayak gue misalkan mau ngomong terlalu berlebihan itu takut gitu loh, karena kita nggak apa namanya ya, nggak punya apa yang disebut hak imunitas gitu loh. Kan kalau tokoh politik dia ngomong apa aja enak aja gitu kan, kayak ibu-ibu kemarin tuh, iya kan, orang mau kritik balik ke dia, tapi kan kita nggak punya backing apa-apa gitu, rakyat biasa gitu kan, yang pengetahuannya terbatas kan gitu. Kalau tokoh politik, iya kan, dia bicara apa aja dia enak aja gitu kan, apalagi anggota DPR segala macam, karena dia punya hak imunitas kan, kekebalan, dia bebas berbicara apa aja. Nah, kita orang miskin, mungkin kalau kemarin gua misalnya, ya kan, lu mungkin yang miskin nih ya kan, yang ngomong kemarin tuh nyandingin Rasul sama Bung Karno, terus Al-Quran lebih bagus mana sama Pancasila, mungkin kalau gue yang bilang atau lo itu udah dikerangkeng, percaya lo pasti udah dikerangkeng. Cuman karena yang mengucapkan adalah tokoh politik, apalagi ini si ibu-ibu ini adalah saudara dari Ibu Megawati juga kan ya, yang gimana Ibu Megawati juga kan adalah tokoh juga gitu kan, terus anak Bung Karno juga gitu ya, mana ada yang berani kan gitu, nggak ada yang berani orang gitu. Jadi sebenarnya kemarin gue pas ngelihat ucapan Pak Maruf Amin soal narasi yang mengandung konflik itu gitu kan, harusnya diucapkan di depan ibu-ibu itu keren. Cuman gue ngelihat kayaknya Pak Maruf Amin ini sebenarnya dia juga ingin sih mengkritik gitu kan sebenarnya gitu, kalau menurut analisis gue sih, cuman dia terbatas gitu. Jadi kita itu rakyat ya, anggap aja gitu ya, rakyat jelata gitu kan. Gua anggap diri gua adalah rakyat jelata misalnya. Kita selalu sebenarnya yang mengucapkan kalimat-kalimat kontroversi itu kan dari pihak pemerintah gitu kan. Sebenarnya kalau menurut gua gitu kan, soal ideologi misalnya gitu. Gua apa namanya, gua punya temen dulu ya. Jadi gua dulu sering main rental PS kan, main PlayStation gitu kan. Nah temen gue ini dia ibunya Kristen, bapaknya Islam. Terus dia ngobrol sama gue, kan gue nanya waktu Idul Fitri kan, lu namanya Apul, lu agama lu apa Pul? Dia bilang katanya dia agamanya Kreslam. Lu tau gak Kreslam artinya? Kristen Islam. Itu gue biasa aja gitu loh, nggak caci maki dia, oh lu enggak gitu kan. Tapi sebenarnya jadi kan kita ngelihat tuh di bawah itu sebenarnya adem anyem aja, di bawah narasi-narasi konflik di bawah nggak ada, justru pemerintah gitu kan, tokoh-tokoh politik yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang apa namanya masyarakat bereaksi gitu kan. Contoh kemarin tuh ibu-ibu itu kan, jadi dia selalu memancing apa namanya emosi daripada yang disebut isu-isu sensitif gitu kan, agama misalnya. Padahal kita biasa aja gitu kan, iya kan, itu biasa aja sama orang-orang. Gua muslim berteman sama orang non muslim itu biasa aja gitu, nggak ada tuh narasi-narasi konflik. Justru dari para tokoh-tokoh politik yang narasinya apa namanya menimbulkan konflik di bawah gitu, kalau menurut gua gitu kan. Misalnya soal apa namanya radikalisme gitu kan, kan selama ini kita selalu dibenturkan dengan Pancasila. Kalau menurut gua ya kan, kayak contoh siapa kemarin YouTuber yang jadi teroris gitu. Itu kan sebenarnya apa namanya akidah manapun tidak membenarkan yang namanya teroris, menjadi seorang teroris. Akidah manapun tidak ada yang membenarkan seseorang menjadi teroris.
sebenarnya gue pengennya itu ya kan dari pihak pemerintah gitu kan turun ke pelosok-pelosok kampung yang jauh dari kata modern gitu kan, karena pelosok kampung itu dia punya potensi untuk didoktrinisasi dengan si teroris ini kan gitu, kasih ceramah di situ. Kalau itu penduduk kampung itu adalah mayoritasnya muslim, maka pemerintah harus ngirim orang yang benar-benar paham tentang arti daripada kata jihad gitu loh. Kalau penduduknya Kristen, dikirim dari perwakilan agama Kristen gitu kan, agar tidak mudah terdoktrin oleh si teroris ini kan gitu. Kan sekarang nggak ada tuh gitu kan, seperti itu gitu. Pemerintah hanya bilang itu aliran namanya radikalisme, nanti ujung-ujungnya si Islam lagi kan yang dicap radikalisme gitu kan. Gue emang jadi gini bro ya, oke lah itu mungkin udah apa namanya dicari jalan keluarnya oleh pemerintah, tapi sekarang gue ingin balik kepada cara mengkritik kita gitu kan. Gue jujur aja bro ya, gue jujur gitu kan, gue pernah lihat gitu kan di berita viral gitu kan, ada orang ngedit wajahnya Pak Presiden Jokowi gitu kan, dia diganti namanya pakai wajah Firaun. Gue juga sama jengkel gitu loh ngelihat orang seperti itu. Akhirnya dia tidak mampu untuk berpikir sehat bagaimana caranya mengkritik. Gue jengkel gitu loh. Orang mengkritik itu artinya kan bukan mengkritik, itu menghina gitu kan, menghina presiden. Dan gue juga sama sewot gitu loh dengan cara orang berpikir seperti itu gitu kan. Kalau mengkritik, kritik aja gitu. Jadi nggak usah mengkritik tubuh manusia gitu kan. Kalau kita diskusi misalkan, lalu yang kita omongin adalah tubuh manusia, itu apa coba yang mau didiskusikan coba dari tubuh manusia itu kan gitu. Jadi gue juga sebenarnya kadang suka nggak ngerti gitu kan, orang kalau kasih kritik itu apa namanya kayak mengkritik Pak Jokowi, dibilang diganti-gantikan wajahnya kan. Gue juga sama nggak suka seperti itu gitu, karena itu tidak apa namanya menandakan bahwa dia tidak punya tidak mampu berpikir gitu kan secara logis, secara rasional gitu kan, secara apa namanya objektif daripada apa yang dia kritikan gitu. Jadi gitu bro, gua ini lagi santai sih sambil ngopi-ngopi kan, sambil ngebacot ya kan, karena gua emang biasa gitu kalau di lingkungan gua sih ya berbeda pendapat itu biasa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau menurut gua ya kan stop pemerintah sebenarnya yang harus apa namanya menghentikan narasi-narasi yang berpotensi menimbulkan konflik itu adalah dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah jangan sampai menyinggung soal-soal akidah rakyat gitu, karena itu sangat sensitif. Oke bro, hanya itu yang ingin gue sampaikan. Mudah-mudahan lu para jenderal gue nih selalu sehat ya kan, jangan lupa pada ngopi ya biar nggak ngantuk, terus selalu berpikir yang rasional. Dah.